Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Pemudi Uji Kinerja UKM PBG Batch 4 tahun 2025, perkenalkan nama saya Nailul Hidmayati Khotimatul Afifah dengan NIM 25191114496, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja yang bertempat di MI Al-Amin Tegal Drimo Banyuwangi dengan mata pelajaran Akidah Akhlak, materi pokok kalimat tahlil kelas 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga hari ini Allah melembutkan hati kita, siap untuk menerima tauhid dari Allah, agar Allah melapangkan hati kita. Untuk berdoa hari ini dipimpin oleh Ananda Akam. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wafiqni amala. Amin ya rabbal alamin. Anak, untuk selanjutnya kita absen terlebih dahulu. Nanti ketika di absen, anak-anak yang masuk hari ini menyebutkan salah satu nama Asmaul Husna ya. Untuk yang pertama Mirza Ar-Rahman. Ar-Rahman, selanjutnya Gafar Ar-Rahim. Ar-Rahim, selanjutnya Akam Al-Malik. Al-Malik, selanjutnya Alia Ya Kudus. Yakudus, selanjutnya Nasa Ya Salam. Ya Salam, selanjutnya Ola Ya Mukmin. Ya Mukmin, selanjutnya Farah Ya Muhaimin. Ya Muhaimin, selanjutnya Dinda Al-Aziz. Al-Aziz, kemudian Salim Al-Jabar. Al-Jabbar, kemudian Sali Ya Mutakabbir. dan Mutakabir. Baik, masuk semua ya. Ya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku dapat dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untuk
alam semesta ini juga pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang selanjutnya kita tepuk tahlil. Baik. Tepuk tahlil. Kurang kompak, ulangi lagi. Tepuk tahlil. Baik anak-anak, materi hari ini, untuk pertemuan hari ini kita akan menemukan kunci surga. Barang siapa yang menemukan kunci surga, pasti hidupnya akan tenang, jalannya juga akan terang. Dengan mempelajari lafaz la ilaha illallah. Anak-anak, apakah pernah kalian ada yang merasa takut atau sedih? Coba Akal, merasa apa? Aku merasa takut, Bu. Merasa takut karena apa? Karena hantu, Bu. Karena hantu. Coba Kapan? Aku merasa sedih, Bu. Merasa sedih karena Kucing saya mati. kucingnya meninggal. Kalau Mas Yuda Kegelapan, Bu. takut gelap. Anak-anak ketika merasa takut, apa yang kalian ucapkan di dalam hati? Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita memasuki inti pembelajaran. Kita akan mempelajari nanti ketika kita tayangkan video, anak-anak disuruh untuk menganalisis makna dari la ilaha illallah yang paling dalam. Maksudnya apa? Ketika kita memahami makna bagian dari selain Allah, berarti semua nanti setelah kita paham pasrah kepada Allah, semua dipasrahkan kepada Allah ya. Menggantung di tebing batu kapur, jalanan sempit berliku membawa kita menuju gereja tua yang loncengnya bergema sejak abad pertengahan. Di bawah permukaan danau, bayangan pegunungan Dachstein memantul tenang, seolah menyimpan rahasia ribuan tahun tambang garam yang pernah membuat desa ini makmur. Hallstatt bukan sekedar desa, tapi perpaduan antara sejarah, keindahan alam, dan ketenangan jiwa. Apa apa tuh? Main apa ya, Dika? Ada bermain bersama. Bayangkan lagi kita gembira sama-sama. Ada anak takut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi, Baik anak-anak, kita sudah melihat video yang kontras. Yang pertama menunjukkan apa tentang keindahan alam ciptaan Allah. Lah di mana-mana itu kan yang sama lihat itu bagus banget apa enggak? Bahkan kebesaran Allah. Kemudian video yang kedua tadi menampilkan tentang seorang anak yang takut karena apa? Bisa tajam dalam mengaji, dia juga merasa takut kepada gurunya. Seharusnya takut itu hanya kepada Allah. Dia masih selanjutnya kita akan mempelajari materi. Baik anak-anak, kita hari ini akan mempelajari apa itu makna takdir, apa itu hikmah dan keutamaannya. Lafal ini coba. Bagaimana bunyi dari gambar di atas ini? La ilaha illallah. Pernahkah kalian mendengar atau mengucapkan la ilaha
saja dan tidak selainnya. Kenapa? Karena yang satu-satunya Allah, satunya Tuhan kita. Baik anak-anak, kalimat thayyibah tahlil. Kalimat thayyibah adalah ucapan yang baik, ya. Thayyib itu baik. Kalimat thayyibah itu artinya ucapan yang baik, mulia dan diridhoi oleh Allah. Salah satunya kalimat thayyibah itu adalah la ilaha illallah. Tujuannya untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dalam Hidup. Apa tadi kalimat thayyibah itu apa? Ucapan Ucapan yang baik, yang baik, Mulia mulia, dan dan diridhoi Allah. Lafal tahlil itu berbunyi la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilah itu tidak ada. Ha illallah, hanya kembali kepada Tuhan, illallah kecuali Allah. Kalimat tahlil diucapkan juga sebagai zikir untuk mengingat Kepada Allah. kepada Allah. Jadi ketika orang mau sholat itu biasanya berzikir untuk selalu mengingat Allah. Biasanya mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Tahlil juga diucapkan untuk menegaskan tauhid, hanya beribadah kepada Allah. Untuk berzikir bisa, untuk menegaskan tauhid. Seseorang yang masuk Islam, ia harus membaca syahadat yang berisi kalimat Tahlil. Coba ada yang tahu syahadat bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang non-muslim mau masuk Islam pertama kali dikatakan muslim itu syaratnya harus mengucapkan Syahadat. dua syahadat kafir dan syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Di dalam kalimat syahadat itu terkandung lafal tahlil la ilaha illallah. Namanya itu disebut. Kenapa? Orang yang mengucapkan tahlil itu mendapat balasan surga. Ini apabila kalimat tahlil diucapkan dengan khusyuk dan ikhlas akan mendatangkan manfaat bagi kita. Manfaatnya menambah keimanan, ya, mendatangkan kebahagiaan, kemudian ketentraman hati, menambah ketaatan dan kedekatan kita kepada Allah. Kuat imannya, kebahagiaan, ketentraman hati. Keutamaannya apa? Merupakan harga surga, kebaikan yang paling utama dan dapat menghapus berbagai dosa dan kesulitan. Sampai yang merasa sedih tadi, merasa takut, ingatlah Allah, pasrahkan kepada Allah, la ilaha illallah. Semua sudah ketentuan Allah, ya, biar hati terasa tenang. Zikiri kalimat paling utama, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah yang paling utama dalam berzikir itu lafal la ilaha illallah. Kemudian pelindung dari siksa api neraka. Jadi anak-anak, ini sudah penutup. Jadikanlah kalimat thayyibah bagian dari hidup kita, mulai dari sekarang untuk meraih keberkahan. Selanjutnya, anak-anak, coba LKS-nya dibuka. Baik, itu di situ ada pengertian kalimat. Tahlil. Coba Arya, pengertian kalimat tahlil itu apa? Tahlil merupakan bagian dari kalimat syahadat dan merupakan rukun Islam yang pertama. Oleh karena itu, kalimat tahlil juga sebagai inti dari seluruh landasan ajaran Islam. Kalimat tahlil adalah sebagai berikut: La ilaha illallah
tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, untuk selanjutnya membuat kelompok, kita akan membagikan kartu kasus. Setiap kelompok mendapatkan kasus yang berbeda nanti untuk ditelaah keterkaitan antara makna laki-laki dengan kasus yang terjadi di setiap kelompok. Setiap kelompok mendapatkan kasus yang berbeda. Sekarang dimulai diskusinya untuk membahas kartu kasus yang ada di setiap kelompok. Kaitkan dengan lafaz la ilaha illallah, penerapan lafaz la ilaha illallah. Ketika orang mempelajari, kita mengamalkan la ilaha illallah, hati menjadi tenang, kembalikan lagi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitkan ketika memulainya dengan mengamalkan la ilaha illallah menjadi ya, nanti setelah sedikit dikaitkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Saya perwakilan dari kelompok 2 mau memaparkan hasil diskusi. Kelompok kami mendapatkan kasus Nabila selalu ingin sempurna. Jika nilainya turun sedikit, ia menangis dan menyalahkan dirinya. Ia merasa tidak berguna jika gagal. Apa dampak sikap Nabila terhadap dirinya sendiri? Nabila tidak percaya terhadap dirinya sendiri dan cenderung minder. Mengapa menerima kekurangan itu penting? Karena dengan menerima kekurangan diri kita akan merasa berusaha memperbaiki dan tidak merasa sombong. Bagaimana cara mencintai diri tanpa harus sempurna? Menerima segala kekurangan karena sadar ini karya Tuhan. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali hasilnya ya. Jadi kesimpulannya tadi kelompok 2, Nabila itu tidak boleh minder, harus menerima kekurangan yang ada di dirinya karena itu sudah nikmat yang diberikan sama Allah. Terus belajar menghargai potensi diri agar tidak merasa sombong ketika nanti terlalu cantik. Pasti orang cantik itu merasa dirinya itu paling bagus. Untuk diberi nikmat biasa saja ya, jadi tidak merasa sombong. Dilanjutkan kelompok 1 sudah siap? Sudah. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 mau memaparkan hasil kelompok kami. Kelompok kami mendapatkan kasus seperti berikut. Saat tidak percaya diri karena merasa penampilannya berbeda dari teman-temannya. Ia sering menutup diri dan tidak mau tampil di kelas, di depan kelas. Dengan pertanyaan sebagai berikut. 1. Mengapa Salsa merasa tidak percaya diri? Salsa tidak percaya diri karena merasa penampilannya berbeda dari teman-temannya. 2. Mengapa menghina diri sendiri termasuk sikap yang tidak baik? Hinaan pada diri sendiri termasuk sikap yang tidak baik.
baik karena berbagai alasan yang berdampak negatif. 3. Sikap apa yang menunjukkan rasa syukur kepada Allah? Sikap syukur kepada Allah ditunjukkan melalui hati, lisan, dan perbuatan, seperti mengucapkan alhamdulillah, menggunakan nikmat untuk kebaikan, beribadah, bersedekah, bersabar saat diuji. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kelompok satu juga bagus ya. Tadi apa maksudnya tidak pede dengan dirinya, kurang mempercayai diri. Itu tidak boleh, nanti takutnya kalau menghina diri sendiri terus gini, ya Allah aku kok jelek, aku kok gak sepintar itu, terus benci, terus berusaha menyakiti dirinya. Itu nanti imbasnya ketika orang tidak punya iman. Alhamdulillah, orang yang gak diri itu juga kurang mencintai dirinya ya, kurang menerima apa yang diberikan oleh Allah. Silakan selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 dan saya ingin memperlihatkan hasil dari diskusi kelompok kami. Kami mendapatkan kasus Raffi selalu mendapatkan nilai cukup, sementara teman-temannya sering mendapat nilai tinggi. Raffi merasa dirinya bodoh dan malas belajar karena takut gagal. Dia sering berkata, aku memang tidak bisa seperti mereka. Dengan pertanyaan berikut. 1. Raffi merasa sedih karena nilainya jelek. 2. Raffi merasa dirinya bodoh dan malas. 3. Seharusnya Raffi berusaha menerapkan lafaz tahlil dalam dirinya sehingga Raffi tidak merasa rendah di hadapan teman-temannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter, iya. Tadi kelompok 3 mengaitkan ya, ketika orang sudah menerapkan atau iman menerapkan lafaz la ilaha illallah, hatinya menjadi tenang. Seharusnya Raffi tidak boleh seperti itu, tidak boleh minder. Sama dengan kasus-kasus yang lain tadi sebenarnya hampir sama. Ketika orang sudah punya iman, dia tidak akan merasa minder. Pede saja, kita sama-sama manusia ya. Anak-anak baik, sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, untuk selanjutnya coba tetap di meja kelompoknya, tetap di meja kelompok. Kita akan menerapkan seal teaching ya, pelafalan lafaz la ilaha illallah dikoreksi oleh teman kelompok secara bergantian ya. Sekalian saling dimaknai, bukan benar. Jadi diresapi, itu namanya teaching ya. Ayo bergantian. Nah, kali ini kita akan mengerjakan kuis. Nanti maju satu-satu sesuai yang ditunjuk ya. Ada waktunya, jadi konsentrasi setelah apa yang sudah kita pelajari tadi, antara pengertian, hikmah, dan lain-lain. Yang pertama, Mirza. Allah. Selanjutnya masa. Benar ya? Oke, ini saya kalimat tadi. Ayo, cari.
kalimat harmonia. Hanya tinggal 1 menit. Habis ini Dinda terus olah terakhir Arya. waktunya berjalan. Persiapan Alia, tinggal Alia. Oh iya, dapat. Alhamdulillah, dari 10 soal setiap anak yang mengerjakan tadi benar semua. Berarti tadi apa yang disampaikan di materi tadi anak-anak sudah menguasai ya? Baik anak-anak, sekarang kita memasuki refleksi. Pejamkan mata, taruh tangan kanan di dada sebelah kiri. Lafazan la ilaha illallah, pasrahkan bahwasanya semua itu anugerah dari Allah. Jadikan Allah hari ini yang nomor 1. Ya. Baik anak-anak, selanjutnya maju satu-satu menuliskan kata kunci yang sudah dipelajari hari ini ya. Coba angkat tangan siapa yang siap. Ayo maju angkat. Silakan tuliskan kata kunci hari ini. Kunci surga, tepuk tangan. Selanjutnya, siapa yang siap? Oh silakan Bunda masuk ke depan. Bawahnya ya. Kita menemukan ketenangan di hari ini setelah mempelajari lafaz la ilaha illallah. Selanjutnya siapa? Oh silakan maju ke depan. Tauhid, karena la ilaha illallah salah satu kalimat tauhid. Ada lagi? Silakan ada keempat. Ikhlas, baik. Ikhlas terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita ya. Nah, ini kunci kata kunci hari ini, kunci surga, tenang, tauhid dan ikhlas. Baik anak-anak, guru bangga sekali dengan kalian hari ini. Bahwasanya tadi dalam diskusi anak-anak sangat aktif, kemudian dalam menyampaikan hasil diskusi tadi juga sangat dalam menganalisis tadi juga sangat aktif, kemudian dalam menyampaikan diskusi juga sangat kritis ya. Kelompok C juga, kelompok 3 juga sangat bagus tadi mengaitkan makna dari penerapan la ilaha illallah dengan sikap kami tadi. Selanjutnya ini ada asesmen, nanti anak-anak mengerjakan dulu ya. Jangan lupa dikasih nama. Sudah selesai mengerjakan? Sudah.
besok dianalisis sama guru ya. Iya. Pertemuan yang akan datang kita akan praktek kaligrafi menulis tahlil dan dilanjutkan dengan kalimat thayyibah lainnya. Baik,